Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, tetap semangat luar biasa. Siapa yang luar biasa? Saya luar biasa. Anda luar biasa. Kita semua luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, anak-anak, alhamdulillah kita hari ini ketemu lagi pada pelajaran matematika yang sudah kita pelajari sampai tahap ini, yaitu tentang kuartil, ya. Nah, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita kerjakan hari ini bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Mangga ketua kelas untuk memimpin doa dulu, silakan di depan. Ya. Oke teman-teman, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai lagi, adakah yang hari ini tidak masuk? Ada? Siapa namanya? Siapa? Siapa? Aulia? Aulia Nur Isnaini? Iya, PKL ya. Sama siapa lagi? Siti Kamila, nomor absen 32. Ya, siap. Ya, jadi ada teman yang tidak masuk itu bukan karena sakit atau apa, tapi karena ada tugas dari sekolah ya, PKL. Jadi kelas 11 juga sudah boleh PKL ya. Jadi alhamdulillah anak-anak semuanya sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan begitu seterusnya. Baiklah, sebelum mulai lagi kita hari ini belajar, kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Judulnya ini Dari Sabang Sampai Merauke. Ada yang nggak hafal nggak? Hafal semua ya. Silakan berdiri dulu. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, Nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, cukup. Itu aja. Cukup ya. Satu aja. Ya, silakan duduk. Ya, sekarang kita masuk ke menentukan kuartil dan median data berkelompok. Nih ya. Sebelumnya, waduh. Nah, ini silakan membentuk kelompok dulu. Ibu mau membagikan LKPD-nya. Silakan yang kursinya dibalik dulu, membentuk kelompok. Ya. Nih. Ya. Nih. Kamu kemana kesini kan? Gabung aja ke sini. Kursinya diambil aja.
ya. Ya, ini ini aja, dirapetin. Nah, gitu mejanya. Ya. Nih. Ya. Udah kesini, kamu geser ke sini. Nah, kalau bisa menghadap papan tulis. Ini. Ya. Nak, satu nak ini. Ya. Sudah? Nah, kalau sudah menerima, silakan yang ada itu di halaman 32 itu tentang median. Tapi sebelumnya kita perhatikan dulu YouTube yang Ibu buka ini. Oh ya, untuk mempelajari kuartil itu apa sih tujuannya? Tujuan untuk mempelajari ini apa sih? Nah, tujuannya adalah memahami prosedur dalam membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Kemudian yang kedua, tujuannya itu menyajikan tabel distribusi frekuensi data berkelompok dalam bentuk histogram dan dot plot. Yang ketiga, menentukan nilai kuartil data berkelompok. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang terkait dengan jangkauan kuartil dan interkuartil. Nah, kalau yang tujuan belajar 1, 2 itu sudah. Nah, sekarang kita tentang menentukan nilai kuartil. Ya, seperti yang tadi dengan judul. Ya, lanjut. Apa yang kamu ketahui tentang jarak? Di sini ada pertanyaannya. Pertanyaan pemantik, apa sih jarak? Dari sini ke sini namanya jarak nggak? Ya. Apa artinya jarak? Ya, silakan. Jangkauan dari satu titik ke titik lain. Jangkauan dari satu titik ke titik lain, boleh. Coba si Ricky. Ya, apa? Kira-kira apa aja jarak? Ya. Apa ya? Ada yang bisa bantu? Novi, coba Novi. Ada yang bisa bantu? Aduh Bu, nggak siap Bu. Ya, boleh tadi siapa tadi yang bilang ini jarak satu titik ke titik yang lain, boleh itu ya. Ada ide lain, Bu? Misalnya jarak itu adalah langkah kaki saya dari sini ke meja Ibu, boleh juga. Ya, jadi jarak itu adalah jarak ukuran yang bisa menentukan mempersempit memperluas untuk ini, untuk ruang space kita. Itu ya. Kemudian yang kedua, apa perbedaan jarak dengan jangkauan? Kalau jarak apa, kalau jangkauan apa? Ini menjangkau nih. Nih kalau jarak, nah, kalau menjangkau. Coba sekarang kalau jarak itu panjang dari satu titik ke titik lain, sedangkan jangkauan itu jarak yang bisa ditempuh dari satu titik ke titik yang lain. Oh ya betul, bisa ya. Jadi jarak itu adalah apa tadi? Panjang titik, panjang satu titik ke titik yang lain. Tapi kalau jangkauan adalah jarak yang bisa ditempuh. Jadi jangkauan itu termasuk ke dalam jarak. Paham ya? Kemudian yang ketiga, apa yang kalian ketahui tentang kuartil atas, kuartil tengah, dan kuartil bawah? Bagaimana simbol penulisannya? Apa kuartil atas? Ada data nih, misalnya data tentang berat badan. Nah, ada 5 data. Ada yang 60 berat badannya, ada yang 50, ada yang 55, ada yang 52, ada yang 70 berat badannya, ada 5 data. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kuartil atas? Dari 5 data tadi. Apa tuh? Apa? Ya, coba dijawab. Kuartil atas adalah batas
batas yang paling atas setelah data itu diurutkan. Iya kan? Datanya diurutkan dulu, jarak misalnya beratnya yang paling kecil ke yang paling besar berat badannya. Diurutkan dulu, setelah diurutkan baru dicari kuartil atas, kuartil tengah, dan kuartil bawahnya. Dari situ ya. Ini pengulangan. Nah, lanjut lagi. Bagaimana cara menyajikan data statistik agar lebih memudahkan memahami data? Diurutkan dulu. Ya kan? Diurutkan dulu, ditampilkan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk diagram. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat videonya. Nih, ya. Kamu tolong disimak dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini di channel Net. Pada video sebelumnya untuk materi statistika kita sudah belajar bagaimana cara mencari rata-rata data tunggal dan data kelompok, bagaimana cara mencari modus data tunggal dan data kelompok, dan sekarang pada video ini kita akan belajar mencari median dan juga kuartil data tunggal dan data kelompok. Oke? Gak akan banyak rumus yang saya kasih, hanya satu rumus untuk mencari median, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, bagaimana caranya? Kita bahas pada video ini. Oke, pada video ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan median dan kuartil dari data tunggal dan juga data berkelompok. Nah, pastinya teman-teman sudah gak asing dengan kata median dan kuartil karena sudah pernah kalian pelajari di SMP, ya. Cuma waktu SMP hanya terbatas di data tunggal. Nah, apa itu median? Pastinya enggak. Median itu membagi sebaran data menjadi dua bagian yang sama, ya, atau biasa dikatakan juga nilai tengah. Tapi harus ingat, nah, sebaran datanya itu harus teman-teman urutkan dulu dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, datum yang ada di tengah, posisinya di tengah, itulah mediannya. Sementara kuartil itu membagi sebaran data menjadi 4 bagian yang sama. Ya, kalau median menjadi 2 bagian yang sama, kalau kuartil itu menjadi 4 bagian yang sama. Nah, untuk dipaham konsepnya, perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan ini adalah data yang kita urutkan, ya, dari data yang paling kecil, data pertama sampai yang paling besar. Ini datum pertama dan ini datum terakhir. Seandainya data ini kita bagi menjadi 2 bagian yang sama, oke, sebelah kiri ini 50%-nya, setengahnya, dan sebelah kanan ini setengahnya. Nah, yang di tengah ini, ya, datum yang di tengah ini disebut sebagai median. Ya, ini disebut sebagai median atau nilai tengah karena membagi data menjadi 2 bagian yang sama. Nah, median itu sama dengan kuartil 2. Itu sama dengan Q2. Median sama dengan kuartil 2. Nah, data yang sudah kita bagi yang 50% sebelah kiri dan 50% sebelah kanan, kalau kita bagi 2 lagi masing-masing, maka kita peroleh 4 bagian, ya. Ini bagian ke-1, ini bagian kedua, ini bagian ketiga, ini bagian keempat. Jadi masing-masing ini 25%-nya, seperempatnya. Bagian sini, ya, data yang posisinya di sini, ini disebut sebagai kuartil 1, dan yang di sebelah sini ini disebut sebagai kuartil 3. Jadi suatu data kuartilnya itu ada 3, teman-teman. Ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kalau median itu nilai tengah hanya ada 1 median, ya. Oke. Nah, Q1 atau kuartil 1 ini disebut sebagai kuartil bawah. Kalau Q2 ini disebut sebagai kuartil tengah, dan Q3 ini disebut sebagai kuartil atas. Nah, tadi kuartil atas. Harus asing, ya. Yang dari pertanyaan pemantiknya tadi. Ya kan? Kuartil atas berarti Q3. Jangan sampai balik. Oke, kalau atas berarti paling tinggi, Q3. Bawah berarti paling rendah, Q1. Kuartil tengah berarti Q2. Q2 ini sama aja dengan median. Nah, jadi kenapa saya bahas median dan kuartil dalam satu video langsung, biar teman-teman konsepnya langsung ngerti, ya. Jadi kuartil 2 berarti kalau udah bisa nyari kuartil 2 berarti teman-teman udah dapat mediannya sekaligus. Oke, sebagai contoh, kita mulai dari menentukan median dan kuartil data tunggal. Contohnya, tentukan median kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas dari data berikut.
10, 15, 15, 20, 50, 45 dan seterusnya. Oke. Ingat, untuk menentukan kuartil dan median, si data ini harus kita urutkan dulu ya, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Oke, sekali lagi datanya harus teman-teman urut dulu. Kita buat ini data terurutnya, jadi data itu saya urutkan dan ini adalah data yang sudah terurut. Ya, data yang paling kecil sampai yang paling besar yang sudah kita urutkan. Nah ini jumlah datanya berapa coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kan? Ini ada 13 datum. Ada 13 datum. Kita coba bagi dua bagian. Kalau 13 kita bagi 2 berarti kan sebelah kiri 6, ya enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebelah kanan juga 6. Ngerti ya? Ini kita bagi menjadi dua bagian sama, berarti sebelah kiri ada 6 datum, sebelah kanan ada 6 datum. Nah ini 30 ini posisinya ada di tengah. Ingat, datum yang di tengah dia berlaku sebagai median atau kuartil 2. Jadi itu udah dapat mediannya adalah 30, solusinya adalah kuartil 2. Nah sekarang kita akan mencari kuartil 1 dan kuartil 3. Kuartil 1, lihat data yang sebelah kiri ya, yang sebelah sini. Ini kita bagi menjadi dua bagian. Karena di sini ada 6, berarti kalau kita bagi menjadi dua bagian, masing-masing ada 3 datum. 3 datum, 3 datum. Ini juga sama, ini ada 6 datum, kita bagi menjadi dua bagian, berarti masing-masing bagiannya terdiri dari 3 datum. Nah, sekarang ini sudah kita bagi menjadi 4 bagian ya, 1, 2, 3, 4. Maka pemisah antara bagiannya itu disebut sebagai kuartil. Jadi kuartil 1-nya ada di sini teman-teman. Ya, ini kuartil 1 dan kuartil 3-nya ada di sini. Nah, sekarang perhatikan, kalau tadi kan kuartil 2 langsung nilainya ada ya, datumnya ada. Sementara kuartil 1 ini ada di antara 2 datum. Ada di antara 15 dan 15. Kuartil 3 ada di antara 55 dan 57. Bagaimana nyarinya? Caranya simpel, teman-teman tinggal jumlahkan aja. Kalau misalnya posisinya ada di tengah kayak gini, tinggal jumlahkan aja kemudian dibagi 2. Berarti Q1 itu 15 ditambah 15 dibagi 2, hasilnya adalah 15. Di tiganya kita jumlahkan bagian sini 55 dan 57 lalu dibagi 2. 55 tambah 57 dibagi 2, hasilnya adalah 56. Jadi kita udah dapat Q1-nya ya, Q2-nya 30 atau ini juga median, dan Q3-nya adalah 56. Oke, jadi pertanyaannya tadi apa? Median itu Q2 30. Kemudian kuartil bawah itu Q1 yang ini kan 15. Kemudian kuartil 2 Q2 itu sama dengan median 30 dan Q3 itu 56. Oke, nah itulah bagaimana Cak? Sampai situ paham? Paham ya? Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 itu untuk data tunggal. Artinya datanya masih bisa dihitung. Ya, gampang. Jadi yang pertama langkahnya kalau ada data, kenapa tadi dia nyebut datum? Datum itu artinya data yang sudah ternilai di situ. Tapi kalau data yang berurutan itu data. Tapi kalau datum yang satu itu datum namanya. Paham ya? Jadi mengenal istilah-istilah. Nah, terus setelah yang pertama tadi yang pertama tadi diurutkan dulu. Jadi yang acak yang atas ini acak 10, 15, 15, 20. Nah, ini kan enggak beraturan. 15-nya ada di belakang, 30-nya ada di belakang. Tapi kita urutkan dulu kalau untuk menentukan kuartilnya. Jadi diurutkan nilai yang terkecil ke yang terbesar. Bu, 15-nya ada 2, urutkan. 10, 15, 15, 15-nya ada 3, 15. Lanjut 20, 25, 30 sampai ke nilai terbesar yaitu 80. Setelah diurutkan baru kita hitung. Ada berapa ini datanya? Ternyata tadi dibilang sama kakaknya ada 13. Nah, kalau 13 gampang. Berarti yang tengah-tengah adalah 30. 30 itu adalah sebagai median atau nilai tengah. Nah, sisanya dibagi 2. Ya kan? Dibagi 2 yaitu ada yang ke sini ada 25%, 25%, 25%, 25%. Nah, tengah-tengahnya itu menjadi Q1. Paham ya? Kalau misalnya datanya ada 12. Dari data ini nih,
80-nya dikurangin 12. Nah, Q2-nya yang mana? 25 dan 30 ditambahkan baru dibagi 2. Paham ya? Nah, kemudian kalau Q1-nya berarti 15. Karena tengah-tengah, ya kan? Q2-nya berarti 55. Paham? Paham ya? Ya, kita lanjut. Sekarang kita ke data kelompok ya. Nah, tadi data tunggal, sekarang kelompok. Kita belajar bagaimana cara menentukan median dan kuartil untuk data per kelompok. Nah, formulanya itu seperti ini. Ini bisa kita gunakan untuk mencari kuartil 1, kuartil 2, dan juga kuartil 3. Otomatis median, median itu kuartil 2. Rumusnya seperti ini. Dan keterangannya KI ini adalah kuartil ke I, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nyari kuartil ke 1 berarti I-nya ganti dengan 1, kuartil kedua I-nya ganti dengan 2, atau kuartil ketiga I-nya ganti dengan 3. Jadi I-nya itu 1, 2, atau 3. Pokoknya setiap teman-teman nyari kuartil kedua misalkan, berarti I-nya ganti dengan 2, semua I sebelah sini juga ganti dengan 2. Begitu pula kalau mencari kuartil yang lain. Nah, TBI yang sebelah sini, ini adalah tepi bawah kelas kuartil ke I. Kemudian N, ya, N ini adalah jumlah semua frekuensi. Kemudian sigma F min I itu jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke I. Kemudian FI ini frekuensi kelas kuartil ke I, dan P adalah panjang kelas. Untuk lebih jelas, kita coba kerjakan soal berikutnya. Contoh, tentukan kuartil ke 1, kuartil ke 2, kuartil ketiga, dan median dari data berikutnya. Nah, ini adalah data berkelompok yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Oke, nah untuk menyelesaikannya kita perlu satu kolom tambahan, teman-teman. Ya, ini adalah sigma frekuensi kumulatif. Artinya teman-teman jumlahkan frekuensinya. Ya, nah di baris pertama, kelas pertama ini kan sebelumnya belum ada frekuensi, jadi ini kita tulis ulang 6. Nah di kelas berikutnya kita jumlahkan dengan ini 6 tambah 4 berarti 10. Kemudian tambahkan lagi dengan 9, 6 tambah 4 tambah 9, atau 10 tambah 9 boleh 19. 19 tambah 14, 33, 33 tambah 10, 43, kemudian 43 kita tambahkan dengan 2, 45, 45 kita tambahkan dengan 5, 50. Nah ini frekuensi kumulatif. Nah dari sini kita memperoleh N-nya. N itu jumlah semua frekuensi. Jadi kalau kita jumlahkan hasilnya itu akan sama dengan ini. Jadi N-nya adalah 50, atau jumlah semua frekuensi adalah 50. Kita cari dulu Q1 ya, kuartil bawah atau Q1. Berarti rumus ini I-nya jadi dengan 1. Jadi kita peroleh Q1 itu TB1 tepi bawah kelas kuartil 1. I-nya jadi dengan 1 berarti 1/4 N dikurangi sigma F1 F1 kali P. Oke. Nah, mana yang kita kerjakan terlebih dahulu? Kita hitung ini dulu ya. Kita hitung 1/4 N dulu. 1/4 N, N-nya tadi 50, berarti 1/4 kali 50 itu 12,5. Nah, kenapa kita hitung ini dulu? Tujuannya adalah untuk menentukan kelas kuartil ke-1. Ya, jadi ada pada datum yang urutan ke-12,5. Jadi lihat sigma F-nya 12,5 itu ada di mana? 6 masih kurang, 10 masih kurang, 19 sudah lebih, berarti di sini nih. Ya, artinya nah baris ini adalah kelas untuk kuartil pertama. Nah, kalau kita ketemu kelasnya, yang kita perlukan tinggal kita cari tepi bawah kelas kuartil pertama. Berarti tepi bawah dari kelas ini. Ya, tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5. Jadi tepi bawah adalah 43 dikurangi setengah. Ya, itu adalah kelas I. Tepi bawahnya 43 dikurangi setengah, 42,5. Kemudian N-nya tadi kita udah dapat ya. Nah di sini jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Ya, kelas kuartil kan kelas ini. Jumlah frekuensi. Nah frekuensi ini kita gunakan 6 tambah 4 berapa? 10, atau boleh ambil dari sini. Ya, jadi sigma F1 itu 10. Kemudian F1 ini adalah frekuensi kelas kuartil. Frekuensi juga yang ini ya. Oke. Jadi F1 ini adalah 9. Nah ini kenapa video ini saya dapat? Karena di video sebelumnya saya sempat kurang teliti malah ambil dari sini. Harusnya F1 itu ngambil dari sini.
Ya, jangan dari sini. Ini adalah kumulatif. Kolom ini adalah kumulatif. Jadi kita ambil dari sini. Jadi F1-nya adalah 9. Kemudian panjang kelas kita hitung aja 37 dikurangi 31, maka panjang kelas adalah 6. Nah, semua yang kita perlukan sudah kita peroleh. Tinggal kita substitusi aja ke rumusnya. Jadi kuartil 1 itu lebih bawah kelas pertama, lebih bawah kuartil pertama yaitu 42,5, kemudian seperempat M-nya 12,5 dikurangi jumlah frekuensi sebelumnya 10, kemudian dibagi frekuensi kelas keluarganya 9. Ya, kita bagi 9, kemudian kali panjang kelasnya adalah 6. Jadi 42,5 ditambah 12,5 dikurangi 10 2,5 dibagi 9, kemudian dikali 6. Oke, nah ini kita baginya, ini kita bagi 2 kan jadi 3. Ini kita bagi 3 ya. Ini kita bagi 3 jadi 2, dan ini kita bagi 3 jadi 3. Maksudnya gitu. 2,5 kali 2 itu 5, kemudian bawahnya 3, jadi 5 per 3. 42,5 ditambah 5 dibagi 3 itu 1,67. Kita jumlahkan dan hasilnya adalah 44,17. Ini adalah kuartil pertama atau kuartil bawah. Seperti yang tadi kita prediksi, kelasnya kan ada di sini kan. Nah, ternyata benar kuartil 1 itu ada di rentang ini, ada pada interval ini antara 43 sampai 48. Oke, nah kita baru nyari kuartil bawah atau Q1. Sekarang kita cari Q2-nya. Saya tulis ulang pada distribusi frekuensinya. Kemudian yang tadi jumlah frekuensi kumulatif. Oke. Nah, sekarang kita cari kuartil tengah atau Q2. Rumus yang tadi kita ganti I-nya dengan 2. Jadi kita peroleh Q2 itu tetap di bawah kuartil 2 ditambah 2 per 4N, ya, dikurangi sigma F-nya 2, kemudian dibagi F2 kali P. Kita cari ini dulu, 2 per 4N. 2 per 4 itu sama aja dengan setengah ya. Setengah N, boleh. Jadi 2 per 4N itu 2 per 4 kali 50, 25. Nah, ini untuk mencari kelas kuartil kedua. Coba 25 ada di kelas yang mana? Yang ini belum, ini masih kurang, ini 19 juga masih kurang, 33 ini udah mulai lebih. Jadi ini adalah kelas kuartil kedua. Oke. Nah, karena kelas udah dapat, sekarang tentukan tepi bawahnya. Batas bawah kita kurangi setengah. Jadi tepi bawahnya adalah 49 dikurangi setengah. Yang ini rumus ya. Yang ini rumus ya. Dikurang 0,5 ini rumus. 48,5. Kemudian sigma F-2 berarti ini jumlah semua frekuensi sebelum kelas kuartil kedua. Yang ini nih kita jumlahkan 6 tambah 4 tambah 9 yaitu 19 ya. Jadi sigma F-2 nya adalah 19. F2 nya frekuensi kelas kuartil kedua. Kelas kuartil kedua kan ini frekuensinya berapa? 14. Jadi F2 nya 14. Kemudian panjang kelasnya yang tadinya 37 dikurangi 31 kayaknya 6. Kita substitusi ke rumus. Tepi bawahnya 48,5 ditambah 2 per 4 N nya 25, kemudian dikurangi sigma F-2 nya 19, kemudian dibagi F2 nya 14, kemudian kali 6. 25 dikurangi 19 itu 6 ya. 6 per 14 kali 6, 36 per 14, 36 per 14 nya 2,57 ditambah tepi bawahnya 48,5. Dan hasilnya adalah 51,07. Oke, ini kuartil tengahnya. Lihat, kuartil tengahnya 51,07 itu ada pada rentang ini, pada interval ini. Nah, sekarang kita cari kuartil atas atau Q3. Rumusnya masih sama, kita ganti I-nya dengan 3, jadi Q3 3 per 4N dikurangi sigma F-3 dibagi F3 kali panjang kelas. Kita cari ini dulu, 3 per 4N. 3 per 4 kali 50 itu 37,5. Berarti di mana tuh? Di sini ya. Nah, jadi ini adalah kelas kuartil ketiga. Tepi bawahnya 55 dikurangi setengah. Tepi bawahnya 54,5. Kemudian sigma F min 3 nya jumlah frekuensi sebelum ya. Sebelum yang ini, berarti ini kita jumlahkan 6 tambah 4 tambah 9 tambah 14. Hasilnya adalah 33. Kemudian F3 yang frekuensi kelas kuartil ketiga yang ini ya 10. Panjang kelasnya tadi. Nah, kita substitusi 37,5 dikurangi 33 itu 4,5. Kemudian dikali 6
dibagi 10. 27 dibagi 10, 2,7 ditambah tepi bawahnya 54,5 ditambah 2,7 yaitu 57,2. Oke, nah itulah cara menentukan kuartil ke-1, kuartil ke-2, dan kuartil ke-3. Caranya sama. Jadi kalau pertanyaannya median berapa, median itu sama dengan kuartil 2 ya. Oke, itulah bagaimana cara menentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 dari data berkelompok. Kalau nyari median, berarti teman-teman nyari kuartil 2. Oke, nah sekarang kita lanjut bagaimana cara menentukan kuartil dari histogram. Langsung. Sampai situ sudah bisa dipahami? Alhamdulillah. Ya, sekarang kita lanjut ke mengerjakan yang tadi sudah Ibu kasih. Silakan kerjakan dulu. Perlu waktu kira-kira 5 menit cukup? Udah paham kan? Silakan kerjakan dulu. Sambil mengerjakan, ini ada ice breaking ya. Nah, di sini ada angka seperti itu. Nggak ada papan tulis di sini kan? Kalau ada Ibu tuliskan. Ada 6, kemudian ada angka berapa itu? 9, terus berapa lagi? 6, 9, 8, 4, 2, berapa lagi? Ada berapa angka yang ada di situ? Ada berapa angka? Bukan angkanya, tapi ada berapanya? 7. Yang lain? 9. Ada 9 angka. Siapa yang bilang 9 angka? 7 angka, siapa yang bilang? Angka berapa aja? 6. 6. Ulang. 9, 4, 2, 1, 0, 7. Yang lain? Coba diperhatikan baik-baik, ada berapa angka? Jangan disebut dulu angkanya, tapi ada berapanya dulu, hitung. Ada yang bilang 6, disilang. Ada yang bilang 5, disilang. Ayo, ada berapa? Tadi ada yang bilang berapa? 10. Ada yang bilang berapa? Gak apa-apa, gak dihukum kok. Ayo, berapa? Kalau ada yang benar, Ibu kasih hadiah. Oh. Ayo, berapa? Hah? Tuh, ada yang nulis berapa tuh? 8, salah. 3. Tadi 7 aja salah. 6 salah. Gong. 8. Tadi ada yang tulis 8 salah. Hah? 9. Siapa yang bilang 9? Angka apa aja? Angka apa aja? 6, 8, 9, 2, berapa? 0, 4, 1. Sudah 7 nih. 2 tadi udah. Udah belum? Gong jawabannya? Kak Jaya dapat cepet nih. Oh. Ayo. Berapa? 9. Berapa? Wah, lihat HP. Jangan.
Gong. Saya di sini. Berapa? Udah lihat HP. Iya. Jawabannya adalah 9. Kalau ditanya ada berapa angka, nah baru ada berapa, pertanyaannya kan ada berapa nomor yang kamu lihat, kamu sebutkan. Tapi kalau ditanya ada berapa jumlah, baru dijawab adalah 9. Kalau nomor yang ditanya, perhatikan pertanyaannya baik-baik. Paham? Jangan ketipu. Langsung bilang, ada berapa ini? Langsung 6, 8. Padahal pertanyaan bukan itu. Pertanyaannya adalah ada berapa jumlah angka yang ada di situ. Jawabannya adalah 9. Dari 0 sampai 9 kecuali angka 5. Perhatikan, 6 ada, ya kan? 8 ada, terus 3 ada, situ. 4 ada, 1 ada, 2 ada, 7 ada. Dibalik dari 4 itu 7. Oh iya. Paham ya? 7, 1 dan 4 itu dibalik 7, ya kan? 8 ada, 9 dari 6 dibalik. Iya. 5 yang nggak ada. Bisa? Bisa kelihatan? Bisa kelihatan? Nah, itu. Jadi kamu jangan ketipu. Ada berapa kata ibu tadi kan? Langsung 6, 8. Salah, jangan disebutkan itunya, tapi jumlah angkanya itu ada berapa di situ. Jumlahnya. Sekarang jumlah siswa di sini ada berapa? 30? 30? 35. 2 yang nggak hadir. Iya kan? Paham ya? Nah, sekarang lanjut. Ada lagi nih ice breaking. Tapi ini harus kamu menyusun lingkaran dulu. Yang ini yang diminta maju ke depan. Yuk, maju ke depan semuanya. Coba yang lain tolong disimak. Ya, silakan. Silakan. Sebutin jawaban. Ya. Ini ada di tadi yang di kertas itu nomor halaman 30 berapa tuh? 33 ya. Tentang kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Ya. Jadi jawaban pada halaman 33. Assalamualaikum dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjawab pada soal halaman 33. Untuk Q1-nya didapat dengan mencari Kuartil 1 dengan cara 1/4 dikali N. Dan hasilnya didapat yaitu 6. Jadi kuartil pertama, kuartil 1 terletak dari 8 sampai 12. Kemudian kita cari frekuensinya. Frekuensinya yaitu maksudnya untuk kuartil 1 terdapat pada angka 3 sampai 7. Untuk frekuensinya sendiri yaitu 2. Dan tepi bawahnya yaitu terdapat langsung dibaca. Q1-nya kan didapat tadi angka 6. Dari sigma frekuensinya, angka 6 itu terletak di antara angka 8 sampai 12. Berarti Q1 masih termasuk dalam angka 8 sampai 12. Kemudian untuk frekuensinya sendiri yaitu frekuensinya 2.
Dan tepi bawahnya itu dari tepi bawah kuartil 1 dikurang 0,5 didapat hasil sama dengan 7,5. 7,5. Dan untuk panjang kelasnya sendiri yaitu dari 8 dikurang 3 itu. 8 dikurangi 3 didapat hasil 5. Dan untuk jumlah frekuensi kuartil 1 adalah 4. Maka kuartil 1 sama dengan tepi bawah 1 yaitu sama dengan 7,5 ditambah 6 dikurang 2 dikali 5 per 4. Ya, setengah itu ya, seperempat ya, seperempat kali 24 ini. Langsung dibaca aja itunya. Kemudian dikali 1/4 N yang didapat hasilnya itu 6 dikurangi Frekuensinya 2. frekuensinya 2 dibagi Frekuensi pada kuartil 1 yaitu 4 Sehingga? dikalikan dengan 5. Kemudian Q1-nya didapat hasil Q1 sama dengan 8. Kemudian untuk kuartil 2 didapat dengan mencari I/4 dikali N yaitu 2/4 dikali 24 sama dengan didapat hasil 12. Dari situ kita temukan Q2-nya 15 langsung. kuartil 2 15. 13 sampai 17. Ya. Kemudian Q3 Kemudian didapat tepi bawahnya dengan mengurangi 13 dikurangi 0,5 dapatlah hasilnya 12,5. Kemudian jumlah frekuensinya yaitu terdapat 12 dan jumlah frekuensi sebelum kuartil 2 yaitu 6. Maka kuartil 2 sama dengan tepi bawah yaitu 12,5 ditambah. Ya, ini ditambah semuanya. Ditambah 5 dikali 12 dikurang 6 per 12. Maka didapat hasilnya 15. Dan untuk kuartil 3 sama seperti sebelumnya yaitu Hasilnya dapat langsung. dikali Dipercepat aja ini. Langsung disebut aja ininya. langsung hasilnya aja. Langsung hasilnya aja. Dan didapat hasilnya 17,5. Ya. Ya udah, sudah selesai. Ya, silakan tutup dulu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Kelompok Rifki. Ya, pegang. Ya, nah sekarang untuk yang kelompok lain, tolong nanti dituliskan hasilnya diskusinya tadi, ya di kertas. Ibu minta laporannya 1. Ya, kemudian sekarang untuk tadi sudah berpikir keras, sudah mengerjakan, sudah capek-capek ya menghitung ya. Kok Bu kelompok aku nggak maju nanti pertemuan berikutnya ya. Sekarang kita mau ice breaking dulu mau? Mau. Kalau begitu kita bentuk lingkaran. Sini di sini aja dulu. Maju ke depan. Ya, silakan. Maju ke depan bentuk lingkaran dari sini biar enak karena kameranya di sana. Ayo. Ayo maju semuanya. Lingkaran, ini kursinya dikepinggirkan dulu. Dorong. Ya, sini. Berjejer di sini. Yang perempuannya sini dulu. Ayo, yang perempuannya sini dulu, semuanya berjejer. Iya, tapi bentuk lingkaran sampai ke sana. Ayo, yang bapak-bapaknya di sini. Ini perempuannya sini dulu sini. Nah. Ya, sini. Sebelah sini lagi bapak-bapaknya, ayo. Iya, nanti calon bapak-bapak. Ya. Udah? Sini lagi. Ke sini deket dong. Nah, sini. Dengarkan Abah Ibu. Semuanya udah? Jangan begitu. Kesini nih. Sini kosong nih. Daripada nanti nggak lihat itu. Ya, situ. Dengarkan Abah Ibu. Ini ice breakingnya berhitung, bernapas dan bertepuk. Ya, berhitung,
jangan membelakangi itu. Kamu di sebelah sini aja. Jangan membelakangi itu, kameranya di situ kan. Nah. Ya. Ini juga rapat. Rapat. Sudah? Ya. Berhitung, bernapas, dan bertepuk. Jadi 3 aba-aba itu perhatikan. Ya. Kalau berhitung, Ibu sebut ini berapa? 1. Kemudian di sini bernapas. Paham? Kemudian bertepuk, tepuk. Paham? Ibu tunjuk berhitung. Bernapas. Bertepuk. Nah, paham? Yang tidak konsentrasi, ini jangan begini, numpuk. Ya sedikit lah. Nanti ibu nunjuknya gimana, siapa? Nah, kesini. Nah, gitu. Ya. Paham ya? Konsentrasi. Sip. Berhitung. Bernapas. Lah, bingung dia. Langsung duduk. Enggak, langsung aja. Jadi ini berhitung. Jadi berhitung, bernapas, tepuk. Jadi ibu nggak boleh langsung ngasih tahu. Kan udah aba-aba. Korban 1 sudah Rifki. Konsentrasi. Dimulai. Berhitung. Akulah katanya. Kamu. Nah, duduk dulu. Akulah. Ya iyalah dia merasa kan sini. Paham ya? Paham? Konsentrasi. Dimulai. Berhitung. 1. Nah. Berhitung. 1. Nah. Berhitung. 1. Sip, udah paham. Ya. Konsentrasi dimulai. Berhitung. Nah, berhitung. 2. Satu aja. Berhitung itu semuanya mulai awal dari 1. Kalau ngitung 2, 3, goyang. Ya, paham? Konsentrasi dimulai. Berhitung. 1. Ya, sekarang konsentrasi dimulai. Berhitung. 1. Ya, berhitung. 1. Berhitung. 1. Kok samping salah? Salah ke sini, ke kiri, ke kanan sini. Kamu duduk. Konsentrasi dimulai. 1. Rame nggak? Melatih daya ingat kan? Melatih konsentrasi kan? Artinya dalam suasana apapun kita harus tetap konsentrasi. Ya kan? Paham ya? Konsentrasi. 1. Nggak ada langsung konsentrasi. Ayo duduk. Udah berapa nih korban nih? 5. Nyari 10. Harus semuanya kena, Bu. Enggak. Ya, sekarang konsentrasi. Ya, konsentrasi. 1. Iya, sip semuanya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, maju ke depan. Ayo yang tidak konsentrasi tadi maju ke depan.
depan dulu. Ayo, 5 orang. Ya, berjejer. Sekarang perhatikan, ini teman-temannya yang tidak konsentrasi tadi. Kita tanya satu-satu dulu, kenapa dia nggak konsentrasi tadi? Kenapa? Kaget aja. Kaget. Iya. Sama. Bingung. Bengong. Hah? Kirain dilanjutin. Nah, jadi nunggu ibu yang ngasih tahu, ya kan? Padahal ibu pengen dia konsentrasi. Jadi dia nunggu aja. Begitu ibu tunjuk, kenapa ibu belum ngomong? Ya kan? Yang lain kan ibu ngomong. Berhitung kata ibu kan. Terus bernapas. Terus santunnya ini, dia bengong. Nah, ya silakan duduk. Lain kali ada permainan atau ice breaking, tolong konsentrasinya. Tadi udah bagus, konsentrasi dimulai, udah pasang. Nggak tahu kiri kanan, nggak usah, dengarkan aja apa yang di depan ngomong. Kita tadi udah belajar. Kira-kira nih dari pembelajaran kita tadi apa yang kita dapatkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Kecepatan merespon, kemudian fokus. Terus pembelajaran tadi tentang kuartil? Ya, udah paham ya? Dari video tadi udah bisa dihitung kalau kuartil, cara mencari kuartil diurutkan dulu yang pertama datanya. Datanya yang satu itu disebut dengan datum. Diurutkan, setelah diurutkan baru dicari kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3. Nah, sekarang ibu minta refleksinya. Silakan, siapa nih? Siapa kemarin namanya? Rifki ya. Mangga Rifki di-share di grup kelasnya untuk mengisi refleksi kita hari ini. Itu dalam bentuk Google Form ya. Sudah? Kalau sudah mengisi sambil ini, ibu tutup dulu hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kamu, untuk masa depan kamu nanti, karena ini pembelajaran tentang statistik ini kepake terus. Kalau kamu melanjutkan kuliah dipakai, kalau tidak pun kamu akan kepake. Karena apa? Karena statistik itu adalah ilmu matematika yang setiap saat itu ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Ya, itu saja dari ibu. Ibu minta maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.